Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallama tasliman katsira. Jemaah Muhammadiyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah. Tentu bagi kita sudah masuk hari kedua di Ramadan ini dengan landasan imanan wahtisaban. Karena kalau sudah masuk dalam kategori imanan wahtisaban itu, maka berlakulah janji Allah kepada kita dengan istilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa terdahulu kita itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai dengan janji Allah, juga sesuai dengan lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa puasa itu yaitu puasa yang akan diberikan balasan kalau kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam sunnah-sunnah Nabi. Terutama ya berkaitan dengan awal puasa, yaitu berkaitan dengan sahur. Ini juga diperhatikan karena sahur sebagaimana yang saya katakan dari awal, berkahnya sahur itu di akhir sahur gitu. Jadi bukan di awal sahur, tetapi di akhir sahur. Berkahnya datangnya di situ. Yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga dapat menikmati berkah itu sendiri yang dituangkan oleh Allah di dalam makan sahur kita. Itulah sebabnya kalau para nabi, para rasul, dan umat-umatnya yang taat ketika itu selalu mengakhirkan sahur. Dan inilah yang biasa dilakukan secara mentradisi di kalangan mereka setiap Ramadan datang kepada mereka. Karena memang yaitu nasihat-nasihat Rasulullah ini sebelumnya dijalankan oleh para nabi. Dan juga menghabiskan malam puasa itu dengan yaitu banyak Iqra Quran, Iqra wahyu Allah telah mendalam, sehingga tidak ada malam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan melainkan sebagai yaitu wadah taklim
agama, pendalaman Al-Quran. Sehingga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sahabat yang tangguh, sahabat yang memiliki kualitas, sahabat yang memiliki nilai tinggi, sahabat yang tentu saja ada di dalam ruang lingkup ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan para sahabat dengan Al-Quran itu tadi. Setiap Ramadan selalu menghadirkan dirinya di hadapan Rasulullah, di samping mendengarkan petuah sabda dari Rasulullah, juga mendalami Al-Quran, baik dari sisi bacaan ataupun dari sisi makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Entah apakah kita seperti itu. Apakah kita di Ramadan itu menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, atau hanya sebatas menghabiskan nasi itu, balas dendam. Nah, itu tentunya yang sangat membedakan antara kita dengan para sahabat dahulu kala. Sahabat dahulu kala itu kalau datang bulan Ramadan, seandainya bisa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan setahun itu Ramadan gitu. Seolah-olah begitu mereka. Karena tidak ada tempat yang paling istimewa di mata mereka, yang bisa mengabulkan seluruh permohonan mereka, yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan mereka, yang penuh dengan pahala, yang penuh dengan janji-janji Allah selain bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan ini jelas sekali jaminannya dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Nah, itulah sebabnya yang perlu diperhatikan pertama berkaitan dengan berkaitan dengan buka, berkaitan dengan sahur. Itu keduanya paling penting itu. Karena keduanya kita bisa dikatakan benar-benar berpuasa, atau sebaliknya kita jauh dari keinginan puasa itu sendiri. Malam hari yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, pertama, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi Ramadan itu adalah nuzul Quran. Tidak dikatakan apa di awalnya atau di akhirnya, tapi Ramadan nuzulul Quran. Yang menuntut setiap hamba Allah, menuntut setiap pribadi muslim, ada keinginan besar untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan yang sangat bermakna pada dirinya. Tak menyia-nyiakan waktu yang ada di dalam bulan Ramadan, melainkan untuk beramal baik dan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalus soleh. Benar-benar menempa diri dalam keimanan, menunjukkan eksistensinya, keberadaannya sebagai orang beriman. Ini yang bikin kita hebat di bulan puasa gitu. Artinya berani nggak kita itu menjawab tantangan Allah, menghabiskan Ramadan sebagaimana para sahabat menghabiskan Ramadan? Banyak yang dipikirkan diri kita itu. Malam itu dipikirkan. Tetapi kita itu menyia-nyiakan. Waktunya banyak disia-siakan oleh kita. Dibuang berlalu begitu saja melewati kita.
tanpa makna itu. Harusnya itu malam, udahlah dirubah dulu gitu. Kalau bisa ya dirubah. Malamnya jangan tidur, siangnya tidur. Ya tidur sesudah di kantor. Artinya malam itu ya dari sholat Isya sampai jam, ya kan khusus Ramadan. Artinya benar-benar memfungsikan Ramadan itu sebagai landasan kita, motivasi kita untuk memperbanyak amalan, Tujuannya untuk meraih pahala ampunan dari Allah sebanyak-banyaknya. Pahala surga dari Allah sebanyak-banyaknya. Dan juga bisa menggondol pahala yang dijanjikan di bulan Ramadan berlipat ganda yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi banyak itu di bulan Ramadan tuh. Bagaimana kita mengkayakan diri dengan amalan-amalan, memotivasi diri agar kita selalu terdorong untuk berbuat yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Tidak mempermainkan bulan Ramadan. Ya, kalau di Indonesia ini yang terjadi tadarus ya. Tetapi sebenarnya bukan begitu yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Namanya saja tadarus itu. Harusnya tadarus itu bermakna menyerap seluruh isi Quran yang ada. Jadi tadarus, ya tadaris. Jadi di sini darasa itu melakukan telaah mendalam dalam bentuk yaitu menyimak dan menghayati isinya yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga ada dirasatul Quran. Artinya benar-benar melakukan penelitian terhadap Quran itu. Itu yang disebut tadarus, bukan hanya sekedar ngaji saja gitu. Ini kebanyakan cuma ngaji saja, maknanya sejak dulu bertahun-tahun beragama tidak berubah-ubah gitu. Yang seharusnya lebih baik makin buruk itu. Termasuk dampaknya terhadap bangsa, dampaknya terhadap kualitas persaudaraan. Makin jauh dari petunjuk-petunjuk Allah yang terjadi itu. Ini yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ya. Jadi harusnya mengaji di malam Ramadan itu menjadi kebudayaan yang penuh pahala gitu. Dibudayakan. Kalau sudah Ramadan, istilahnya menyingsing lengan tangan itu supaya benar-benar kuat. Karena jelas kalau Ramadan tuh biayanya besar Pak bagi mereka ya. Ada sampai wow. Persiapannya wah gitu, kadang-kadang itu wah gitu persiapannya. Dia berpuasa itu dia menghabiskan puasanya dengan sia-sia. Misalnya dengan tidur saja. Jadi an-naum fi Ramadan ibadah itu. Tidur di bulan Ramadan ibadah. Udah Pak, dari pagi sampai malam tuh dia tidur terus gitu. Nggak bangun-bangun gitu. Nah ini pemahaman yang salah itu. Padahal Allah itu memberikan waktu-waktu kepada kita di bulan Ramadan ini tujuannya agar munajah dengan Allah. Menggunakan munajat itu dengan Allah dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah fi Ramadan.
Saya pernah mengatakan itu mengenai sahur ya. Kalau sahur sudah, yaitu kalau di dalam tafsir At-Tabari, kalau kita baca itu ketika ada ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyad minal fajar. Yaitu makan, minum kalian hatta yatabayyana lakum, hingga jelas bagimu, yaitu khaytul aswad minal khaytil abyad minal fajar. Warna hitam dari benang putih gitu. Jadi benang hitam dari benang putih minal fajar. Kalau dulu para sahabat tuh ada yang nggak tahu, dia ngambil benang hitam dan putih lalu ditaruh di atas bantal gitu. Ketidaktahuan mereka itu dulu seperti itu. Nah, itu di situ yang menjadi acuan adalah minal fajr. Al-fajru fajran. Jadi al-fajru fajran. Fajar itu ada dua, yaitu fajar kadhib, fajar siddiq. Fajar kadhib itu adalah syati'ul mas'ad, yang menanjak ke atas kemudian menghilang. Itu fajar juga. Terasa ada fajar putih gitu, tapi ke atas menjulang lalu hilang. Tetapi kalau siddiq itu adalah fajar yang dikatakannya mustatir, menyebar. Atau dikatakan mu'taridul ahmar. Ya'taridul ahmar, sampai warna merah itu berserakan di mana-mana. Jadi fajar seperti itu pengertiannya di kalangan ulama. Kemudian lagi dikatakan fajar yaitu sampai adhanun Ibnu Maktum. Ketika Ibnu Maktum itu adzan. Saya setelah baca istilah adanain itu di dalam, yaitu dua adzan fi Ramadan, saya lebih cenderung mengartikan Ramadan itu adalah berakhir pada saat iqamah. Sebagaimana yaitu hadis Abu Bakar bin Ayyas dan beberapa tarikh perjalanan Nabi yang mengatakan rubama saribtu fi Ramadan idza qala muadzin qad qamatis shalah. Jadi terkadang saya masih minum pada waktu muadzin sudah menyatakan qad qamatis shalah di bulan Ramadan, salat subuh itu. Kalau saya cenderung begitu ya. Dan di Indonesia kita tahu Muhammadiyah sudah bergeser itu, Pak. Ini ingat loh. Muhammadiyah sudah bergeser waktunya itu. 8 menit. Artinya kalau bagi mereka yang masih membudayakan imsak, maka imsaknya Muhammadiyah, bagi mereka yang membudayakan imsak itu ya, maka imsaknya Muhammadiyah yaitu ketika waktu adzan nasional. Jadi waktu adzan nasional itu baru imsak. Tapi tidak bermakna itu puasa. Imsak versi Indonesia. Jadi karena kalau versi syar'i, imsak adalah definisi puasa. Al-imsak anit ta'am misalnya. Al-imsak anil mufattaratis syam. Artinya imsak itu menghentikan dari segala sebab yang bisa
membuat puasa batal itu. Istilah imsak itu kalau dipakai. Jadi asyam maknanya al-imsak. Jadi ketika ada 10 menit dikatakan misalnya imsak, 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 itu sebenarnya syariat baru gitu. Jadi syariat baru. Seperti saya katakan tadi, para sahabat ini Pak, kalau kita lihat sahabat Rasulullah, jika dibuka tafsir-tafsir itu ya, wow, kadang-kadang dekatnya para sahabat ini di sekeliling Madinah ketika itu, dia baru menghentikan makan tadi yaitu ketika iqamatis sholah. Ada yang menghentikan makan iqamatis sholah. Ketika sholat sudah ditegakkan. Ini kalau ulama-ulama fikih dirinci lagi, sholatnya sholat apa gitu. Sholat subuh apa sholat ini. Jadi ulama fikih itu lebih suka merinci gitu, menjelaskan maksud yang menurutnya itu benar. Tapi itu juga sifatnya dhon yang apa dilakukan oleh ulama-ulama fikih itu. Jadi kita buka aja dasar-dasar otentik yang dari Rasulullah ya seperti itu puasa. Kalau dibuka ya di dalam tafsir At-Tabari itu lengkap ketika menerangkan kulu wasrabu itu ada beberapa perkataan sahabat dikumpulkan di situ yang menjelaskan Ramadan tidak seperti yang kita laksanakan. Sahurnya. Jadi mereka ini sahurnya benar-benar ketika adzan selesai. Kalau kita ini wah sudah menjadi budaya, menjadi agama lagi itu. Menjadi agamanya tadi imsak, imsak, imsak. Berhenti makan semuanya. Batal katanya. Itu Pak. Jadi yang bukan dari agama jadi agama. Manistahsan itu dianggap baik. Nah itu faqad syara'ah. Artinya dia itu telah menciptakan syariat baru dalam Islam. Jadi sebenarnya puasa ini kalau di dalam Islam fleksibel, Pak. Jadi tidak terlalu memaksa seseorang itu kepada sebuah keinginan, tetapi justru memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang berpuasa menghentikan sahur itu sampai adzan atau iqamat. Itu yang saya pahami ya dari berbagai kitab tafsir yang ada itu. Ya dari penafsiran orang-orang generasi pertama, bukan penafsiran dari orang-orang sekarang, dari generasi pertama. Yaitu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, itu yang dijadikan patokan saya gitu. Kayak saya berbicara sholat tahajud kemarin itu Pak di YouTube yang sampai bahasanya itu keluar dari kualitas akhlak yang baik dari mereka itu dalam mengkritisi saya. Karena saya mengatakan itu yang namanya sholat tahajud, yang namanya sholat tahajud dan sholat sholat witir, sholat qiyamul lail atau qiyam Ramadan itu satu nama. Saya katakan, katakan satu nama. Tetapi ada yang kemudian itu tafrik baina salat, tafriqu baina salati tarawih wa tahajud. Berbeda itu salat tarawih dan tahajud katanya. Padahal kita tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita baca itu ya. Jadi kalau kita baca begini Pak, nyata sekali bahwa makana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda wa asra raka'atin.
yaitu tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan atau tidak lebih dari 11 rakaat. Ini artinya Pak, kalau Ramadan itu namanya disebut tarawih, saya katakan, marah. Mereka itu kelompok-kelompok di luar marah kepada saya itu. Wah, sudah omongannya kotor, waduh najis lah itu. Kalau dengar telinga itu sampai apa ya, menghujat saya itu ke usia-usia saya. Anak muda lah gitu, anak muda itu. Biasa orang luar, tetangga di luar itu yang sok tahu gitu. Jadi dia itu sampai menghujat sedemikian rupa. Karena saya menyamakan antara tahajud dan yaitu tadi. Karena apa ya sabdanya dikatakannya itu sabdanya apa perkataannya Aisyah yang menyatakan seperti itu. Jadi itu saya berangkat dari ini. Kalau di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah seperti ini. Ini yang digugat oleh anak-anak bau apa yang nggak tahu itu. Aksir min solatil lail. Jadi dikatakan aksir min solatil lail. Yaitu hendaklah engkau memperbanyak solat malam. Ba'da an tusalliyal isya, yaitu sesudah salat isya ila tala'il fajar. Yaitu hingga terbit fajar. Fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Itu diambil dari hadis tadi itu, maka fi Ramadan. Jadi kalau kita lihat dalilnya seperti berikut Pak. Jadi dalilnya ya. Kalau kita lihat dalilnya, li hadisi Abu Hurairah qala Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin wa siyami salasatin ayyam min kulli syahrin wa raq'atil duha wa an utiru qabla an arqud, rawahu Muslim. Jadi dikatakan, yaitu beralasan hadis Abu Hurairah mengatakan Rasulullah menganjurkan padaku 3 perkara, puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat duha, dan agar aku kerjakan sholat witir sebelum tidur. Sholat sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur. Wah, kemarin tuh memaksakan ke saya itu orang. Kalau witir itu sesudah tidur. Padahal tahajud ini saya paling tak suka kalau berbicara kepada perbedaan fikih. Saya berbicara hadis. Jadi hadis sendiri yang menyatakan bahwasanya witir itu bisa dilaksanakan sebelum tidur. Itu dikatakan seperti itu. Walaupun ada Nabi mengerjakan sesudah tidur. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, mungkin kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Nah ini kualitasnya seorang Nabi. Apakah engkau tidur ya Rasulullah sebelum witir, katanya. Ya Aisyah, hatiku itu mungkin tidur tetapi sebenarnya aku tidak tidur. Nah, yang ini dikatakan dalam riwayat Muslim, wa an utiru qabla an arqud. Jadi saya dikatakan aku kerjakan sholat witir sebelum tidur. Itu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisi Abi Dzar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli salamai min ahadikum sadaqa wa kullu tahmid sadaqa wa kullu tahlila sadaqa wa kullu takbirah sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Kemudian wa yudsi'u min dzalika rak'atil yarqa'uhuma min ad-duha, rawahul Bukhari. Jadi
ini dikatakan, oh iya ya. Berkaitan dengan sholat duha itu tadi. Dalil-dalil berkaitan dengan sholat duha. Sedangkan dalil-dalil yang berkaitan yaitu apa namanya di sini dengan Aisyah, ini bisa dilihat hadis sebagai berikut. Ya, hadisnya sebagai berikut kalau kita baca. Li hadis Abdullah bin Umar bin al-Khas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mislu fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Ya fulan, janganlah seperti si fulan bangun malam kemudian besoknya meninggalkan sholat malam gitu. Jadi sekarang sholat malam, besoknya tidak sholat malam. Jangan, kalau mau sholat malam ya sholat malam beneran gitu. Lah kemudian li hadisi Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dikatakan lagi didasarkan kepada hadis Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, yaitu yusolli fima baina yafrugu min salatil isya wa hiya allati yad'un nas al-atama ila al-fajri 11 rakaatin. Oh ini. Jadi apa katanya? Ini hadis Pak, kadang-kadang dilawan dengan perkataan orang lain. Perkataan Rasulullah itu dilawan dengan fikih. Ini yang banyak terjadi di luar sana. Artinya seolah-olah perkataan Rasulullah itu tidak didengar oleh mereka, kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kemudian apa? Diviralkan kalimat misalnya, oh Ustaz Zulkarnain itu menyalahkan sholat di Mekah. Ustaz Zulkarnain itu menyalahkan sholat di Madinah. Ini akibat orang tak paham agama gitu. Apa? Cuma bisa berteriak-teriak tapi cuma nggak bisa mengemukakan dalil-dalil syar'i. Jadi kita itu tidak melihat pada jumlah berapa banyak orang mengerjakan, tapi melihat dari sisi dalil. Jadi ini ijtihad sunnah yang didasarkan kepada sunnah Nabi. Apa salah kalau mengajak kita kembali kepada sunnah Nabi gitu? Kan tidak. Ini ditarjih semuanya seperti itu, tarjih Muhammadiyah. Jadi ada orang yang merasa sakit hati dengan tarjih Muhammadiyah ini gitu. Itu Pak ya. Jadi ini saya rekam nanti insya Allah dijadikan YouTube lagi ini. Kemudian kalau kita lihat Pak di sini, ya di sini nih dikatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari siapa tadi, Aisyah, itu dikatakan yaitu beralasan hadis Aisyah istri Nabi yang menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat pada waktu antara sholat Isya, yaitu orang-orang yang sebut sholat atamah. Al-atamah itu sesudah Isya itu namanya sholat atamah. Dan di halaman HPT 351. Ya 351, 350, 351, 352, 353.
Ya. Ya, nah, di situ. Nah, ini Pak. Jadi orang-orang luar itu makanya sampai mereka itu kadang-kadang ngomongnya ngelantur kepada kita karena kita itu tidak ikut mereka. Mereka memaksa kita untuk ikut mereka. Dan mereka merasa benar dengan pendapat-pendapatnya itu. Caranya memaksa. Kalau tidak mau ada pengajian dibubarkan itu. Ini kebiasaan mereka ya. Akhlak mereka yang paling baik itu membubarkan pengajian. Jadi di sini Aisyah. Jadi saya katakan ini dari Aisyah. Li hadis Aisyah zaujin Nabi. Beralasan hadis Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat yang menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafruwa min salatil isya wa hiya allati yad'un nas. Dikatakan tadi itu dikatakan gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat fima baina ayyafruwa min salatil isya, yaitu ketika selesai salat isya, wahia allati yad'un nas, orang-orang menyebutnya dengan al-atamah, ilal fajri, sehingga fajar. Coba bayangkan. Ini Rasulullah dikerjakannya itu ala ihda asrat rakaatin. Kalau asra rakaatin ini 13 rakaat, rinciannya itu yang disebut dengan salat iftitah kalau 13 rakaat itu. Tetap saja 11, intinya seperti itu. Al-hadis rawahu syaikhan. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah itu membiasakan, Mbak, salat atamah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah di luar bulan Ramadan. Sesudah Isya. Ini dibantah, kalau tahajud ternyata ikhtilaf juga mereka itu. Jadi mereka itu senang dengan ikhtilaf gitu. Tidak senang dengan hadis Nabi. Jadi suka dengan perbedaan gitu. Makanya kalau perlu ya Islam beda dengan mereka. Lah wong kitabnya mereka cuma pendapat-pendapat, dalil-dalilnya tidak ada, itu kadang-kadang. Dan terkesan tuh ngawur terhadap kita itu. Memahami kita tuh ngawur gitu. Nah biasanya yang keluar itu adalah bahasa-bahasa yang tidak islami dari mereka itu. Kemudian wahadisu Kharijat bin Khudzafah qala. Jadi hadis Kharijah bin Khudzafah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami data gadan, yaitu jadi suatu pagi kemudian Rasulullah mengatakan, laqad amaddukumullahu bisolatin. Beliau mengatakan, benar-benar Allah telah menganugerahi kami dengan semacam solat. Hiya khairun min humurin na'am. Yang lebih menyenangkan daripada unta pilihan. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah?
Solat apa itu ya Rasulullah? Qala al-witru baina solatil isya ila tola'il fajri. Jadi Rasulullah itu solat witir, yaitu antara isya sampai solat fajar. Nih solat malam disebut solat witir gitu. Nih astagfirullah, kemarin saya dihujat tuh. Jadi solat malam itu disebut solat witir juga. Jadi Rasulullah itu pernah melaksanakan solat malam dengan istilah witir. Jadi di sini jelas sekali, laqad amaddukumullah bi sholatin hiya khairun min humurin na'am. Ini hadis Rasulullah ini. Saya nggak mau, Pak, kalau berbicara pendapat-pendapat tidak ada dasarnya itu ya. Apalagi ngawur pendapatnya itu. Jadi dikatakan di sini, sungguh benar-benar Allah telah menganugerahi kami semacam solat yang lebih menyenangkan daripada unta pilihan. Kulna, lalu kami bertanya, wa mahya ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau boleh tahu solat apa itu ya Rasulullah? Dikatakan al-witru. Jadi al-witir gitu. Karena pada akhirnya itu diakhiri dengan witir, Pak. Semua sholat. Makanya sholat malam itu disebut juga sholat witir. Ini dulu pernah disampaikan oleh seorang mahasiswa juga di NU itu ketika membahas tentang sholat malam. Yang dikenal dengan istilah sholat witir. Nah, orang yang menanggapi saya ini ya memang karena memang kurang baca. Kitabnya kitab mazhab yang dianggap paling benar dan paling rajih oleh mereka. Sekalipun ngelantur kemana-mana cara memahamkannya itu. Nah di sini bisa jelas al-witru baina sholatil isya ila tulu'il fajar. Jadi melaksanakan witir antara sholat isya dan sholat fajar tadi, sampai terbitnya fajar tadi. Nah, dari ini jelas sekali. Salat tahajud itu namanya witir. Salat malam itu namanya witir, Pak. Karena berakhir dengan witir. Walaupun Nabi pernah melaksanakan salat witir sebelum Isya. Pernah juga itu. Sebelum Isya. Yaitu salat witir sebelum melaksanakan salat tahajud. Itu kalau keadaan mendadak. Bahkan Rasulullah sallallahu witir memang artinya ganjil, Pak. Karena memang diakhiri dengan yang ganjil. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Nah, ini rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa kadzalik Daruqutni. Banyak hadisnya itu. Jadi salat malam juga di Muhammadiyah itu sama. La tafrik baina salatit tahajud wa tarawih wa qiyamul lail wa qiyam Ramadan. La tafrik. Jadi tidak berbeda, tidak ada perbedaan antara salat malam, salat tahajud. Walaupun banyak kitab-kitab yang mengatakan tafrik. Jadi tidak berbeda. Kenapa? Masalahnya kalau disebut salat tarawih ini kan tulisan tarawih ini kan bahasanya Umar. Bahasa di zaman Umar. Yang dikata tarawih itu tarwihat, santai. Mengerjakan satu salam itu dengan santai. Kemudian mereka duduk lagi itu. Tetapi salat tarawih di Indonesia ngebut seperti kereta api jurusan Jakarta sampai ke Surabaya itu. Cepatnya luar biasa itu. Ini bedanya, padahal santai. Ya kata lagunya Umairah mah santai. Jadi santai dalam sholat, Pak. Jadi santai dalam sholat. Bagaimana sholat itu dihayati dengan sebenar-benarnya gitu. Ini sholat Ramadan, Masya Allah, biasa tetangga kita kalau sholat seperti itu tuh. Secepatnya mau 20 rakaat tapi 5 menit selesai.
Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah tadi sudah dikatakan bainal isya ila tulu'il fajr. Bapak kalau tarawih semalam jam berapa itu selesai? Jam ini ditarjihnya ila tulu'il fajr, sampai terbit fajar. Tarjihnya begitu, Pak. Ini niru Rasulullah. Jadi witir itu nama lain dari sholat tahajud. Witir itu nama lain dari sholat qiyamul lail. Witir itu nama lain dari sholat yaitu tarawih. Jadi tarawih ini baru, Pak. Tarawih itu istilah baru dalam versi, yaitu siapa tadi namanya, Umar bin Khattab. Saya jelaskan juga hadis yang 23 didasarkan kepada Umar bin Khattab itu hadisnya lemah. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Rumman bin Yazid bin Rumman. Beliau dikatakan munqati, tidak pernah bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian coba bayangkan, saya tidak pernah ketemu Patri, tiba-tiba saya bilang tidak pernah ke Musirawas. Saya bilang di Musirawas saya ketemu dengan orang ini, ketemu dengan orang ini. Padahal saya tidak ke Musirawas gitu. Itu namanya munqati, berita seperti itu. Jadi sholat tarawih 20 rakaat itu disangsikan kebenarannya. Nah ini kalau orang yang suka fitnah, bagaimana Pak cara berpikirnya? Dikembangkan begini. Itu si kakek-kakek tua itu mengkritisi sholat tarawih di Mekah dan di Madinah. Berubah. Jadi tidak ilmiah itu. Karena memang otaknya tukang fitnah yang begitu itu. Suka memfitnah. Itu ya. Ini nanti saya ceramahkan lagi di mana itu, di insya Allah mungkin siaran langsung Bapak bisa ngikuti, itu di Masjid Al-Jabbar, Masjid Jami Muhammadiyah terbesar di Tangerang itu. Di Bapak bisa ngikuti insya Allah hari Ahad yang akan datang itu, subuh. Jadi itu Pak. Kemudian lagi li hadisi Aisyah hina su'ilat an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan qalat. Nah, ini lagi Pak. Yaitu juga berdasarkan hadis Aisyah ketika ditanya tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jawabnya gimana? Ini Pak, saya merisum kemarin dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh siapa itu, SPD itu, lupa saya itu. Nah, beliau menyampaikan di forum resmi. Jadi, sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, itu sama-sama sholat malam. Jadi, sholat malam. Beliau bahas secara detail. Bagaimana tadi Aisyah itu ketika ditanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raq'atin. Itu Pak. Dikatakan ala 11 raq'atan. Dikatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, lebih di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan juga tidak lebih di lain-lainnya di luar Ramadan, yaitu 11 rakaat. Coba kalau di luar Ramadan apa namanya Pak? Salat apa namanya kalau di qiyamul lail? Qiyamul lail. Jadi di luar dan di bulan Ramadan sama-sama ala ihdah.
asrota rokaatan, yaitu 11 rokaat. Nah itu kalau dirinci, ini sudah dirinci oleh Ustadz Ade Hidayat dengan rinci sekali itu. Kalau dari sisi ilmu hadis, beliau memang oke gitu ya. Nah itu dipaparkan sedemikian rupa. Salat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang terbawa emosi fikih itu biasanya ngawur pendapatnya, bukan lagi berpedoman kepada hadis-hadis Rasulullah. Dikatakan qaulus syafi'i, qaulus syafi'iyah, qaulul malikiyah, qaulul hambaliyah, dibentur-benturkan Pak. Padahal di hadisnya la tafriq baina salatil lail, qiyamul lail wa qiyami ramadan wa qiyamut tarawih wa tahajud. Tetapi waktunya yang berbeda itu. Jadi waktunya yang berbeda. Jadi tidak ada perbedaan solat-solat ini semuanya. Hanya waktunya saja yang berbeda. Kalau waktunya solat tarawih disebut tarawih itu baru Pak istilah itu. Dulu nggak, di zaman Rasulullah nggak ada solat tarawih, sebutan solat tarawih. Yang ada qiyam Ramadan. Makanya Bapak lebih baik niat Ramadan daripada niat solat tarawih gitu. Namanya qiyam Ramadan. Yang ada qiyam Ramadan tuh. Man qama Ramadanan. Itu hadisnya. Jadi bukan hanya akwal la akwal. Itu. Jadi di situ Pak. Kemudian apa? Dia dikatakan tidaklah pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan, lebih 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Itu hadis sahih. Jadi hadis sahih. Nah makanya saya sebut di luar Ramadan itu disebut salat tarawih. Kalau di luar Ramadan itu disebut bukan salat tarawih, di dalam bulan Ramadan disebut salat tarawih atau qiyam Ramadan. Di situ Pak cara berpikirnya kita jelas kok. Hadisnya tadi juga disebut salat witir. Apa karena apa? Al-witru bainas salatil isya ila tulu'il fajar. Itu salat malam Rasulullah namanya witir. Karena memang akhirnya witir yang dipakai gitu. Nah, kemudian yusalli arba'an. Salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salat 4 rakaat. Jangan tanya. Yaitu tentang panjangnya, tentang baiknya dan panjangnya gitu. Jadi jangan tanya. Kalau Rasulullah itu sholat begitu. Bukan seperti sholat-sholat kita sekarang ini. Ya tadi itu. Kalau memang mau, kita itu tuntutannya besar Pak kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin ini kayak ini, ingin deh, besar-besar lah. Tapi suruh ngerjakan sholat Rasulullah, saya pernah Pak itu, pernah. Artinya ketika itu saya jadi imam di Pondok Gede ya, Pondok Gede itu. Nah, baru 2 rakaat tuh ya. Baru 2 rakaat karena saya udah biasa pada hal itu. Baru 2 rakaat udah datang itu. Salah satu yang nyuruh saya itu. Yang nyuruh saya apa? Pak, ini permintaan bapak-bapak yang sudah usia tua. Kalau baca ayat yang pendek-pendek ya Pak ya. Jadi repot Pak, kita mau mengamalkan sunnah Nabi, halangannya jemaah itu. Padahal kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu muttaki'an alal asa. Rasulullah, para sahabat ini kalau mendengarkan bacaan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari waktu sholat itu, kan saya katakan
bahwa amara Umar fi Ramadan, itu ya amara Umar fi Ramadan, yaitu Umar memerintahkan di bulan Ramadan kepada yaitu Abu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari mengimami muslimin dengan 11 rakaat. Jadi mengimami muslimin dengan 11 rakaat. Hadis ini yang sahih. Riwayat dari Sa'ib bin Yazid, tidak benar kalau Umar itu melaksanakan tarawih 23 rakaat. Kemudian apa? Ini rawainya namanya Sa'ib bin Yazid. Sahih. Astagfirullah. Gangguan pulsa tadi, minta disambung pulsanya, Pak. Sudah disambung pulsanya tadi. Memang ini pulsanya setiap bulan menghabiskan pulsa sampai 100 giga lebih, Pak, termasuk rekaman itu. Jadi dikatakan di sini yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna. Salat 4 rakaat ini Rasulullah, falatas al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan engkau tanya baik dan panjangnya. Baik dan panjang. Itu fi Ramadan. Dan banyaknya 11 rakaat tadi. Al-atama itu, atama. Sholat sesudah Isya itu. Dan itu disaksikan orang banyak, Pak. Jadi ini semua dalil, bukan pendapat. Makanya di sini Tarjih tidak mau mengamalkan amalan ibadah yang tidak ada dalilnya. Tarjih tidak mau ada tahlilan di Muhammadiyah. Tapi kalau orang yang cerewet tuh, Pak, sebagaimana yang ditanggapi, dikatakanlah Muhammadiyah ini Wahabi semua, katanya itu kemarin tuh. Nah, di sini rawahul Bukhari wa Muslim. Summa yusalli salasan, kemudian sholat 3 rakaat witir. Nah, ini mazhab, kalau dari sisi saya baru mau berbicara mazhab, Pak. Karena apa? Sudah saya sampaikan hadis. Jadi saya ingin melihat 2 mazhab. Imam Syafi'i itu memang pernah membenarkan, kalau di dalam kitab Al-Um, ya, dalam kitab Al-Um itu Imam Syafi'i itu memang membenarkan sholat yang 23 rakaat di Mekah itu, bagi Mekah. Tetapi di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i mengatakan, tapi aku lebih suka mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda. Tidak benar kalau Imam Syafi'i itu salatnya 23. Itu dalam kitab Al-Um. Kemudian di dalam kitab Fiqih Hanafiyah Abu Hanifah itu 443. Jadi dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat dengan 1 salam. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa 4 rakaat dengan 1 salam itu batil misalnya itu. Tetapi itu perbedaan sejak dahulu kala, Pak. Nah, yang kita masalahkan bukan lagi mazhabnya, tapi yang kita pakai itu zahir hadis 443. Itu sahih hadisnya. Jadi mau dibolak-balik saja tetap saja sahih. Ya, masa ada 4 rakaat dengan 1 salam. Jangankan dengan 4 rakaat dengan 1 salam. 8 rakaat dengan 1 salam saja ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian ditambah 3 rakaat witir. Ini kalau baca. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya model-model, Pak. Tetapi tidak lebih kalau berkurang banyak. Terutama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sudah mulai usia tua dan sakit-sakitan beliau, kadang-kadang hanya melaksanakan witir, Pak. 3 rakaat gitu. 5 rakaat, 7 rakaat. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan makin bertambah banyak, makin bertambah sedikit. Tidak memaksakan diri apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah 4-4-3 ini juga ditulis oleh ulama modern, ulama sekarang ini ya, yang terkenal tapi ini dimaki-maki oleh orang yang anti-anti dan sok tahu, Pak, mereka itu. Padahal tidak pernah belajar ilmu hadis, kemudian meminta membakar kitab hadisnya Syekh Nasiruddin Albani. Lah kalau di dalam kitab Syekh Nasiruddin Albani, yaitu kitab sholat tarawih juga, yang mengutip berbagai hadis-hadis Nabi di sana, bukan mengikuti Syekh Albaninya, tapi hadis-hadis Nabinya yang ada di situ, di dalam kitab sholat tarawih, disebutkan di dalam dengan tegas bahwa 4-4-3 itu 4 dengan 1 salam, 4 dengan 1 salam, 3 dengan 1 salam. Ini dari kelompok Salafi. Jadi 4-4-3 dengan 1 salam ada, yaitu Syekh Nasiruddin Albani. Meskipun berbeda dengan Syekh bin Baz. Sama halnya dengan Imam 4 tadi yang berbeda-beda di dalam memahami itu gitu. Antara Imam Abu Hanifah dan imam-imam lainnya. Karena apa perbedaannya? Disebutkan sholatul lail masna-masna. Nah, istilah masna-masna ini kemudian dijadikan dasar untuk istimbat hukum bahwa harus 2-2 gitu. Jadi ini hanya permasalahan fikih. Tetapi kalau kita melihat dari praktek Rasulullah berbeda. Contoh, Rasulullah itu pernah sholat 7 rakaat. Yaitu dengan tahiyat awal di 6 rakaat. Kemudian tahiyat akhir di 7 rakaat. Pernah sholat yaitu 11 rakaat. Tahiyat awal pada 10 rakaat. Dan tahiyat akhir 1 rakaat. Banyak kalau dirinci itu, Pak. Banyak banget. Jadi formasi sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diresum oleh PP Muhammadiyah beberapa hari yang lalu, itu ada pertemuan di PP Muhammadiyah, resumnya, formasinya ya, yaitu sholat tarawih kita lah, yaitu 2-2-2-2-2-1, 11 rakaat. Kemudian disebutkan lagi yaitu 4-4-4-4-3. Disebutkan lagi yaitu 4-7. Tetapi kemudian dikatakan dengan jelas bahwa yang tidak ada nasnya itu adalah 2-2-2-2-3. Itu enggak ada nasnya itu. Itu terakhir pertemuan Muhammadiyah di PP Muhammadiyah beberapa hari yang lalu, yang dirisum di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, siapa sih namanya ya, lupa. Kalau nggak salah, ntar Pak. Saya ada di sini, kalau nggak dihapus ada, Pak. Terhapus kayaknya. Itu dengan jelas sekali menyatakan bahwa, nanti saya share, Pak. Insya Allah ada yang tersimpan. Oh iya, Pak Asep Salahuddin, benar. Jadi merisum dari seluruh pertemuan di pusat itu, yaitu tadi adalah 2
yang ada dalilnya 2, 2, 2, 2, 2, 1. Kemudian 4, 4, 3. Itu yang ada dalilnya. Yang jelas-jelas ada formasi begitu gitu. Nah, yang 2, 2, 2, 2, 3 itu tidak ada dalilnya itu. Walaupun sama-sama 11, apalagi yang 23 rakaat gitu. Ini 11 saja dilihat dalilnya. Itu ketelitian Muhammadiyah. Walaupun ada orang luar sakit hati disebut KW gitu. Itu KW, sholat KW. Artinya dia itu merasa lebih hebat dari Nabi, orang-orang yang bilang KW itu. Itulah orang-orang yang memang tidak suka dengan Nabi, hanya cinta maulid saja, ajaran Nabi nggak mau gitu. Pembangkang sunnah-sunnah Nabi mereka itu. Jadi kita tidak demikian di Muhammadiyah. Kita di Muhammadiyah itu selalu mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Tidak mau dengan bahasa-bahasa yang bertentangan dengan yaitu Al-Quran. Kita tahu definisi bid'ah di Muhammadiyah itu menggunakan standar yang ditulis Kitabul I'tisam Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau sudah keluar masalah ibadah, Al-bid'atu tariqatun fiddin. Jadi bid'ah itu adalah suatu tata cara di dalam agama. Mukhtara'atun, ini yang dipakai oleh fatwa Tarjih Muhammadiyah. Mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah yuqsadu bisuluki yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu bitta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi definisi bid'ah menurut Muhammadiyah itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu suatu tata cara yang diada-adakan di dalam agama, yaitu maksudnya menyerupai syariat, maksudnya sebagai bentuk pendekatan kepada Allah secara berlebihan. Jadi berlebihan, kita nggak mau dengan cara berlebihan itu. Di antaranya ya zikir juga harus dari Rasulullah, bukan hanya sholat, zikir juga dari Rasulullah. Wa huwa fil ibadah, ini di dalam ibadah. Di ibadah itu definisinya begini. Setiap yang bukan bid'ah itu disebut sunnah, dan setiap yang bukan sunnah itu disebut bid'ah. Dalam pengertian ubudiyah. Seperti itu. Nah, ini yang dijadikan dasar patokan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah di dalam memahamkan agama kepada kita. Karenanya di sini li hadis Ibnu Umar qala qama rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa salatil lail? Bagaimana salat malam Rasulullah itu? Bagaimana salat malam katanya? Faqala Rasulullah salatul lail masna masna. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan, Pak. Di kalangan ulama fikih, oh itu harus masna-masna. Sehingga ada orang yang mengartikan 4-4-3 itu, 4 itu artinya menurut mereka ya Pak ya, bukan menurut saya. Menurut mereka 4 itu artinya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu Rasulullah berhenti agak lama. Nah, itu yang kemudian memunculkan ikhtilaf di kalangan ulama. Karena hadis tadi sholatul lail masna-masna, sholat malam itu 2-2 gitu. Jadi itu Pak. Sehingga muncul penafsiran seperti itu. Di Muhammadiyah mengambil secara zahirnya. Karena dipandang sudah jelas. Tak ada ilat yang mengecualikan di dalamnya untuk memastikan bahwa itu memang 4-4-3. Nah, dan ternyata juga ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i pernah menyatakan seperti yang saya katakan. Meskipun membenarkan yang 2-3 Imam Syafi'i ini, tapi lebih suka dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Itu di dalam kitab Imam Syafi'i. Kemudian ya, wali hadis Ibnu Abbas qala faqumtu fasona'tu misla ma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri dan melakukannya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dhahabtu ila jambihi.
Kemudian aku mendatanginya di sisinya. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si. Kemudian Rasulullah mengambil kepalaku dan menarikku ke dekatku, dikatakan wa akhadha bi udhunil yumna, yaitu apa namanya, menarik telingaku yang kanan itu didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat fasalla rakaataini. Lalu Rasulullah salat 2 rakaat. Summa shalla rakaataini summa rakaataini summa rakaataini summa rakaataini summa rakaataini summa autara summa. Nah, ini 13 rakaat, Pak. Karena dikatakan 13 rakaat ini yang pakai 2 2 2 2 2 2 1 itu pakai iftitah. Yang 4 4 3 tidak pakai iftitah. Jadi kapan Rasulullah pakai iftitah dan tidak pakai iftitah itu juga dijelaskan oleh Ustadz Asep itu kemarin. Jadi ini kita kalau mengikuti pemahaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan dari pemahaman lainnya. Kemudian fasalla rakaataini khafifataini. Kemudian beliau salat yaitu 2 rakaat yang ringan. Nah, khafifataini ini adalah yaitu sesudah salat witir, fasalla rakaataini khafifataini. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat yang ringan, yaitu menjelang pergi ke masjid. Fasalla subha, kharaja fasalla subha. Kemudian Rasulullah itu keluar melaksanakan salat subuh. Jadi salat sunnahnya di rumah. Tuh banyak lagi. Kemudian ada hadis yang begini. Wali hadis Zaid bin Khalid al-Juhaini annahu qala la'ar muqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata. Jadi saya itu pernah memantau salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla rakaataini khafifataini. Rasulullah salat 2 rakaat yang ringan. Itu salat iftitah. Summa shalla rakaataini tawilataini. Kemudian salat 2 rakaat yang panjang. Tawilataini. Kemudian rakaataini summa shalla rakaataini wa huma dunal latain qablahuma. Tetapi yang terakhir itu dikatakan ya tawilataini, yaitu panjang, kemudian tidak terlalu panjang, kemudian sholat 2 rakaat, wahuma dunal lataini qablahuma, yaitu tidak lebih panjang dari sebelumnya. Summa shalla rakaataini, wahuma duna, ya summa rakaataini, wahuma dunal lataini. Itu sebanyak yaitu sekitar 13 rakaat. Summa autara. Jadi ada 2 rakaat yang ringan. Itu ditaruh di depan sebelum salat tarawih. Nah, ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadisi Aisyah fir raqam 10. Yaitu pada nomor 10. Itu, Pak. Jadi ini juga adalah 13 rakaat dengan rincian tadi, salat iftitah, tapi kemudian tetap saja 11 rakaat. Jadi banyak sekali kalau kita baca hadis-hadis dari Aisyah ini. Li hadisi Aisyah annaha su'ilat an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail faqalat kana yusalli salatal isya fi jama'atin summa yarji'u ila ahlihi fayarka'u 4 raka'atin summa ya'wi ila firashihi. Nah, ini ada yang tidur, ada yang enggak dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja itu semua tidak dibedakan. Karenanya di dalam hal ini, jika kita melihat kepada perbedaan-perbedaan yang ada, itu hanya perkataan kola, itu aja yang banyak, Pak. Makanya kita lebih baik mencontoh Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan lebih baik dari Rasulullah, orang itu tidak tahu hadis Nabi berarti. Jadi dikatakan itu
Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, di zamanku. Yaitu kemudian dikatakan aku. Nabi itu sebaik-baik manusia. Khairun nas. Itu Pak. Jadi kita pertama yang dilakukan khairun nas yang pertama. Mengikuti jejak yang pertama. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa kemudian Muhammadiyah tidak mau berpolemik persoalan ikhtilaful ummah. Lebih ditekankan kepada hadis karena memang ingin mengikuti yang origin. Bukan ada ya kalau Idrus Ramli kemarin kan keluar bahwa sholat tarawih 11 rakaat itu KW-KW katanya. Yang KW-KW itu yang 23. Karena memang hadisnya sangat lemah. Tidak ada dasarnya di dalam Islam tuh. Dasarnya sangat lemah gitu. Jadi kita tidak melihat pada komunitas berapa banyak orang yang melaksanakan sholat di Mekah, itu bukan. Kalau ditanya berapa banyak orang yang tahlilan di Indonesia, banyak gitu. Apalagi ditanya berapa banyak orang yang kafir di dunia, ya lebih banyak yang kafir di dunia ini daripada orang yang Islam. Jadi kalau orang kafir kita lihat tuh di dalam pandangan dunia, kalau ini dijadikan dasar pemikiran otak ya oleh kita misalnya, ya kalau didasarkan kepada banyaknya orang yang melaksanakan, orang yang tidak beragama Islam di dunia ini itu sekitar 6 miliar Pak. 6 miliar. Dari agama-agama lain tuh. 6 miliar. Sementara kita itu 1,5 miliar. Nah itu. Karena apa? Kalau tadi gabungan dari beberapa agama. Selisih dengan Kristen itu hanya selisih sekitar 300 juta orang. Jadi 1 miliar 800-an lah. Islam itu 1,5 miliar kalau kita lihat. Itu jumlah kalau kita lihat dari agama di dunia saja, jumlahnya yang tidak Islam itu kalau melihat banyaknya orang sebagai kebenaran, itu nggak bisa Pak. Sebagaimana Al-Quran menyatakan wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Muhammad, jika engkau berusaha mengikuti kebanyakan kemauan orang di dunia, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu barangkali apa yang saya sampaikan intinya, sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir adalah sholat yang sama. Itu dalam pandangan hadis-hadis Nabi. Bagi siapapun yang ingin mendalami perlu membuka berbagai kitab-kitab hadis. Mulai dari kitab hadis Imam Bukhari, kitab hadis Imam Muslim, kitab hadis Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, Ad-Darimi, Imam Daruqutni, At-Tabrani, banyak lagi itu. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abid Dunya, banyak sekali kalau kita lihat kitab-kitab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu Pak ya dari saya. Jadi nantinya kita akan menyelesaikan dengan pembicaraan yang lain lagi, insya Allah yang minggu yang datang ya. Kita intensifkan Ramadan ini memahami targih Muhammadiyah sehingga kita itu tidak lagi mudah terombang-ambing. Apa yang dikatakan Muhammadiyah bukan perkataan seseorang melainkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Boleh nanti kita diskusi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Iya, sholat tahajud itu biasa dilaksanakan Rasulullah 11 rakaat. Dan itu dilakukan sampai beliau meninggal. Tadi walaupun lebih kurang ya, lebih kurang itu, bukan lebih banyak itu, lebih kurang. Sampai beliau meninggal. Artinya tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi sholat tahajud itu kalau di bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Disebut qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Tarawih itu sebutan pada zaman Umar gitu. Jadi Umar itu tidak melakukan bid'ah sebagaimana tuduhan mereka itu yang tidak paham agama gitu. Istilah ni'matul bid'ah hadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah katanya. Maksudnya Umar itu karena pernah terjadi di zaman Nabi, sesuatu yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan bid'ah. Tadi 11 rakaat imam banyak sudah saya gambarkan dan dilaksanakan Rasulullah itu sampai fajar. Kapan Rasulullah sempat sholat lagi gitu? Iya kan? Kalau dilihat dari banyaknya hadis tadi yang begitu banyak, Rasulullah itu memang habis sholat ya sudah selesai sholat gitu. Tidak nambah lagi sholatnya. Kalaupun ada mau sholat, dikatakan tadi dalam riwayat Ibnu Abbas, itu adalah sholat rakaataini khafifataini, yakni sholatil fajri, sholat fajar. Yaitu sholat sebelum sholat subuh, sunnah fajar. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah Rasulullah itu melaksanakan sholat tahajud sesudah sholat tarawih. Nggak pernah. Ya tidak akan pernah ada hadis meriwayatkan bahwa Nabi sesudah sholat tahajud kemudian sholat tahajud lagi gitu. Nggak ada itu. Atau sesudah sholat malam bersama orang-orang atamah tadi kemudian sampai di rumah sholat lagi. Yang ada Rasulullah sholat Isya sampai di rumah kemudian sholat 4 rakaat. Jadi Isya itu ada yang membenarkan bahwa di Tarjih Muhammadiyah bisa sholat yaitu sunnah 4 rakaat sesudah Isya. Sholat sunnah itu. Sholat ba'diyah. Itu dibenarkan di Tarjih Muhammadiyah itu ya. Kalau diteliti tadi seperti itu ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak perlu lagi lah sholat gitu. Tidak perlu lagi sholat sesudah sholat tarawih. Ya sudah selesai itu, sudah itu sholat malam. Makanya Nabi kalau selesai sholatnya itu, yaitu ila bazagis fajri, sampai mendekati fajar itu. Atau bagaimana kiat yang harus dilakukan
ngaji saja gitu. Kajian aja, kajian Quran, pendalaman Al-Quran, sebagaimana dilakukan juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di zaman itu tak semua orang hafal Al-Quran di zaman Nabi itu. Kalau di zaman Nabi kan selektivitas ngangkat imam, tidak seperti sekarang. Sekarang itu asal hafal 3 surat bisa jadi imam. Kalau di zaman Nabi itu dia harus hafal Al-Quran. Di zaman Nabi saja orang hebat itu, orang hebat sampai zaman Umar dipakai itu melalui Nabi. Berarti sangat muda ya usianya. Orang hebat ini. Walaupun ada juga di situ Ibnu Mas'ud, ada itu Ali bin Abi Thalib. Tetapi orang yang hebat ketika itu, yang terkenal sebagai imam pengganti sesudah Abu Bakar, sesudah Rasulullah Abu Bakar, biasanya mereka akan selalu meminta, yaitu kepada siapa namanya, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Itu imam tetap itu. Sampai di zaman Umar bin Khattab menggunakan jasa keduanya. Nah, dia memang dicari penghafal Al-Quran ketika itu. Makanya ini perlulah Muhammadiyah melahirkan hafiz yang hebat-hebat gitu. Sehingga kalau jadi imam tidak perlu mencari keluar. Ya perlulah artinya di sini kita berusaha mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah itu sulit ya. Kalau kita tidak punya keinginan yang sungguh-sungguh. Karena apa? Setiap orang dituntut menghafal Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran, tapi menghafal Al-Quran. Nah, sarana percetakan Al-Quran itu, diadakannya Quran itu, supaya orang bisa menjadikan pedoman itu untuk menghafal Al-Quran. Bukan hanya kemudian dibaca selesai, baca selesai. Rasulullah itu membacanya bukan seperti itu. Para sahabat membacanya bukan seperti itu. Tetapi di dalam ingatan yang kuat. Orang-orangnya siqah di dalam, yaitu membawakan Al-Quran ketika itu. Jadi di situ Pak, intinya tidak ada sholat lagi. Kalau mau ada aktivitas ya sholatlah. Apa namanya? Yaitu ngaji saja gitu. Mengkaji Al-Quran lebih mendalam lagi, mengkaji isinya dan sebagainya, atau juga disandingkan dengan kitab Imam Bukhari Muslim, udah cukup tuh sebulan harus hatam ketiga-tiganya itu. Ya. Ya, ya enggak, cuma salat iftitah aja, salat 2 rakaat saja itu. Ya, ya pakai Pak, namanya salat pakai. Ada baca yang pendek, kalau mau baca yang pendek. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga iftitah yang pendek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau baca itu yang kemudian dibacakan oleh para sahabat dan dibenarkan. Jadi tidak semua perilaku sahabat dibenarkan oleh Rasulullah. Ya contohnya ketika para sahabat itu ingin berpuasa selama setahun, puasa terus menerus gitu. Nabi kemudian melarangnya gitu. Artinya ada perbuatan sahabat yang tidak dibenarkan oleh Nabi gitu. Nah, kalau yang dibenarkan itu karena bersamaan dengan wahyu. Yang kemudian oleh mereka ini para sahabat berbuat bid'ah, kata Abdus Somad itu. Salah, nggak ada sahabat yang berbuat bid'ah. Kalau pada waktu itu Rasulullah bertanya, kemudian membenarkan, artinya
pada saat yang sama itu adalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui orang lain. Karena pada waktu itu adalah zaman Nabi. Tetapi kalau mengada-ngadakan sesudah zaman Nabi dengan berbagai macam cara untuk membenarkan perbuatan mereka, mengutip hadis-hadis, memperbanyak amal, ya salah. Kalau amalannya itu tidak sesuai dengan contoh-contoh Nabi. Jadi itu Pak, iftitah itu banyak. Ada yang panjang. Nah, kalau cocoknya, kalau Ramadan itu tidak membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu Pak. Kalau Ramadan. Cocoknya membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Karena ini dibaca salat malam. Atau baca Allahumma anta nurus samawati wal arda wa man fihinna. Nah itu iftitah juga. Di Muhammadiyah sudah insya Allah itu semua diturunkan nanti itu. Ditulis seluruhnya. Bab iftitah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu Pak. Boleh. Itu iftitah. Waalaikumsalam. Biar nggak tidur. Amin. Amin. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang pertama sudah? Oh ya. Ya. Ya itu tadi berkaitan dengan niat ya. Kalau melihat dari sholat tarawih itu, sholat tarawih ini kan munculnya di zaman Umar. Maksudnya Umar bukan kemudian dikatakan sholat tarawih, dia hanya mengatakan agar kita santai gitu ya, agar kita santai. Yang di zaman Nabi ini tidak pernah dikenal istilah tarawih, gitu. Tidak pernah dikenal. Kalau kita niat dengan sholat tarawih, sebaiknya itu dipikir dulu Pak gitu. Karena masa Nabi dikenal dengan istilah sholat qiyam Ramadan.
kalau Ramadan tuh. Sampai hadisnya ada itu. Nah kalau salat tarawih ini hanya perkataan sahabat. Jadi perkataan sahabat. Nah kalau salat qiyam Ramadan ini perkataan Nabi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam hadis lain itu dikatakan dengan istilah mansoma. Jadi ada mansoma, mangkoma. Istilahnya ayyi, yaitu sholat di dalam bulan Ramadan. Kalau di dalam apa namanya tasrihnya atau syarahnya seperti itu penjelasannya itu. Jadi alangkah baiknya atau lebih pada kebenaran kalau niatnya itu sholat qiyam Ramadan, bukan sholat tarawih gitu. Jadi sholat qiyam Ramadan itu lebih tepat dari sisi niat daripada niat sholat tarawih yang itu konsumsi dari orang-orang sesudahnya. Mendingan kita kembalikan saja kepada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih sunnah, Pak. Lebih sunnah. Saya tidak akan mengatakan bid'ah karena itu dilakukan oleh Umar ya bin Khattab. Umar bin Khattab. Saya akan mengatakan bid'ah kalau memang sudah tidak ada lagi di masa sahabat melaksanakannya itu lalu dilaksanakan. Nah, di situ kita menyimpulkan bahwasanya niat yang terbaik adalah qiyam Ramadan, bukan niat sholat tarawih. Itu Pak. Yang kedua, apa sudah tadi? Oh, sahur. Iya, akhir sahur itu kalau memang kita itu ingin mengejar akhir ya, yang baik, karena ini biasa dilakukan oleh para sahabat, itu kira-kira subuh tinggal 15 menit lagi itu Pak. Itu paling lambat sudah. Paling apa ya, paling lambat, paling ini gitu. Paling akhir. Jadi itu sekitar 15 menit sebelum subuh sampai berakhir subuh. Artinya membuang imsaknya itu ke dalam subuh itu sendiri gitu. Jadikan imsak langsung definisi puasa ketika subuh. Itu akhir sahur yang seberkah-berkahnya gitu. Seberkah-berkahnya. Nah itu dibiasakan, bahkan menurut Imam Nawawi di dalam kitabnya, sahur itu akan menyehatkan badan. Kalau akhir sahur itu akan lebih menyehatkan badan. Itulah sebabnya beliau melarang syahur jam 3 gitu. Apalagi jam 2. Ada lagi yang sesudah Isya Pak. Wah artinya dia sudah nggak lihat lagi apa, dia mulai berpuasa. Mulai berpuasa itu ketika yaitu waktu sesudah Isya. Nggak makan, nggak minum kadang-kadang. Ada yang begitu Pak. Jadi saya ingatkan orang itu kemarin, jangan, nggak boleh begitu. Kalau Anda sudah menjatuhkan niat puasa itu sesudah Isya, itu salah kata saya. Kecuali kalau Anda tidak niat puasanya itu pada waktu itu. Misalnya ya sesudah subuh atau makan minum sesudah subuh. Sebelum subuh makan minum sedikit kemudian atau minum kurma. Rasulullah kan yang paling banyak dari sahur Rasulullah itu Pak. Ya bukan kayak kita. Rasulullah itu kadang-kadang cuma menyiapkan 3 biji kurma gitu. Kalau kita kan 3 piring nasi Pak. Jadi beda kalau Rasulullah itu 3 biji kurma, yang kita 3 piring nasi. Itu yang membedakan kita. Makanya ya kalau sahur sudah makan nasi ditambah lagi oleh camilan-camilan yang lain.
Wah, ini mungkin untuk balas dendam siang harinya biar nggak lapar gitu. Sebenarnya yang menyebabkan naik harga karena konsumsi kita terlalu banyak, Pak. Tidak sesuai dengan sunnah gitu. Coba kalau kita niru Rasulullah semuanya, makan roti aja gitu. Nggak mungkin lah kemudian pasar barang-barang naik gara-gara yang berpuasa makan lipat ganda. Gitu. Akhirnya barang naik semuanya, Pak. Itu barangkali, Pak, ya. Nah. Ya, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terlalu panjang. Apa yang pertama? Yang pertama apa tadi? Tahajud. Iya. Oh, tadi saya katakan salat tahajud itu adalah salat malam, qiyamul lail. Kalau misalnya di dalam surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ada lagi ayatnya yang paling bawah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Itu dalil salat malam ya. Jadi salat tahajud yaitu qiyamul lail, salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Ramadan disebut qiyam Ramadan. Intinya sama itu. Jadi kalau salat kalau salat tarawih ya tidak perlu lagi lah sholat tahajud gitu.
Jadi tidak perlu lagi sholat tahajud. Itu yang diyakini oleh Muhammadiyah. Jadi tidak ada sholat tahajud sesudah sholat tarawih. Itu bagi Muhammadiyah. Karena memang tadi Rasulullah saja 11 rakaat itu dari sesudah Isya sampai fajar. 11 rakaat itu. Macam apa bacaannya Nabi ya? Nah di sini kita kalau salat hajat apa boleh gitu. Ya tidak apa-apa kalau salat hajat, tapi kalau tahajud itu yang tidak boleh gitu. Kalau kita di Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah itu lebih pada konteks hadis. Tetapi kalau salat lainnya termasuk salat yaitu khafifataini sebelum masuk salat subuh itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atau salat apa namanya? Salat mutlak misalnya ya. Salat istikharah boleh, itu dibolehkan. Walaupun sesudah witir itu. Karena ternyata witir itu tidak hanya sebagai penutup. Pernah Nabi membenarkan jika kalian takut tidak melaksanakan sholat witir, maka sholatlah di awalnya gitu. Jadi boleh sholat istihara, sholat malam, sholat hajat di malam hari. Itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah witir ya. Kemudian yang kedua, ya itu kalau versi Bandung ya, Muhammadiyah Bandung. Versi Muhammadiyah Bandung di Bandung ini Jawa Barat ya, Jawa Barat. Sampai sekarang melaksanakan sholat tarawih itu pakai tahiyat awal. Itu khusus Bandung. Sehingga dikecualikan Bandung itu oleh Muhammadiyah. Nah, dikatakan yang benar itu yaitu dengan satu salam. Yang benar dengan satu salam, kalau di Muhammadiyah secara umum, dengan tanpa tahiyat awal. Secara umum tuh, hampir artinya seluruh Indonesia kecuali Bandung. Itu dibenarkan tapi oleh Muhammadiyah. Jadi menurut bimbingan dari Ustadz Asep kemarin itu, dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kalau mau melaksanakan sholat malam misalnya 2-2-2, ya itu harus 2-2 terus gitu. Biar umat tidak bingung. Tapi kalau saya berpikirnya tidak, karena itu semua disebutkan oleh Tarjih Muhammadiyah, mau pakai formasi yang berbeda-beda, misalnya sekarang 4-4-3, besok 2-2-2-2-1 gitu. Itu bisa-bisa saja gitu, nggak dilarang karena memang tidak ada larangan dan tidak harus satu kiblat, tidak harus satu paham di Muhammadiyah. Semua formasi bisa dilaksanakan sholat malam itu di Muhammadiyah gitu. Artinya sholat 4-4-3 itu tanpa tahiyat awal. Ya cuma Jawa Barat saja yang tidak gitu. Yang ketiga gak masalah, tidak masalah pakai witir atau enggak masalah gitu. Karena di Muhammadiyah masih memang tawakuf itu tidak ada yaitu ketetapan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dari kalangan ulama-ulama di Muhammadiyah. Karena memang pertama
berkaitan dengan kunut nazilah sekalipun, itu kan tidak dibenarkan. Kemudian dari pembicaraan hadis, ada yang memandang hadisnya sahih, ada yang memandang hadisnya lemah. Sehingga di dalam hal ini perlu telaah mendalam terhadap keputusan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka dibolehkanlah pakai kunut atau tidak, itu terserah yang bersangkutan gitu. Ya, itu sudah. Sebenarnya ya mau dibuat sulit juga nggak sulit sebenarnya. Itu ketergantungan dari cara berpakaian saja kan. Iya, itu Kak biasanya kadang-kadang sih bajunya terlalu model-model sehingga menyulitkan kita mengambil wudhu. Sebenarnya kalau dibikin mudah ya bisa mudah itu gitu. Apanya yang sulit kan itu menurut saya nggak ada masalah ya, tinggal kita aja itu. Tinggal, nah toh kalau memang terpaksa juga seperti orang misalnya orang ke Mekah itu dibenarkan saja itu dengan membasahi lewat bajunya itu, karena memang ada contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di perjalanan yang seperti itu tuh. Iya. Mm-mm. Mm. Mm. Iya, Rasulullah itu biasanya selalu berwudu sebelum mandi itu. Ya, itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama berpandangan terhadap hadis ini, ya. Jadi ini praktek Rasulullah. Cuma ini pandangan, kemudian ada pandangan ulama. Nah, berwudu pada waktu sebelum mandi junub itu hanya sunnah Rasulullah. Bukan menjadi sebuah keharusan bahwa orang yang junub itu harus berwudu kemudian mandi gitu. Tidak gitu. Kenapa? Apakah berwudu sebelum junub itu tidak batal untuk sholat? Ya tentu saja nggak bisa. Tetapi itu menjadi sunnah Nabi di dalam prakteknya menjalankan sunnahnya kepada umatnya. Bukan untuk sholat, tapi untuk junub. Nah, kemudian kalau tidak dengan cara seperti itu, bisa membersihkan, yaitu mulai dari tempat-tempat yang vital sampai ke tempat-tempat wudhu, baru mandi. Gitu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membersihkan dulu tempat-tempat yang vital sampai kemudian tempat-tempat wudhu, dimulai dari tempat-tempat wudhu, baru kemudian mandi. Jadi seperti itu. Lalu apakah sesudah junub ambil wudhu itu? Kalau melihat praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya Rasulullah itu kalau sudah mandi junub itu tidak pernah mengambil wudhu, langsung sholat gitu. Nah, disinilah ada fikih. Kemungkinan besar Rasulullah itu sambil niat berwudhu di dalam sholatnya gitu. Di dalam mandinya. Sehingga tidak perlu lagi yaitu mengambil air wudhu tadi. Kalau kita lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Begitu Mbak. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan Bu, silahkan Ibu. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menghilang. Menghilang ya Bu ya. Amin.